siang Ibu. Selamat siang Ibu. Salam dan sejahtera untuk bahagia dan sejahtera untuk hari ini kita bisa kumpul lagi di sini dalam kegiatan wawancara dalam tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya minta waktu Ibu untuk beberapa menit ke depan sehingga kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apakah Ibu ada waktu? Ya, siap. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Dalam kegiatan ini kami diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dalam kegiatan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikannya. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang merupakan kasus dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban saya berkenan. Jadi untuk mengidentifikasi nilai moral, etika, dan bujukan moral, kita sebenarnya memerlukan suatu pemahaman tentang nilai-nilai moral itu sendiri, serta kemampuan untuk menganalisis. Kita menganalisis suatu kasus. Dilema etika terjadi jika seorang harus memilih antara dua atau beberapa pilihan mengenai konsekuensi moral signifikan, sehingga kita bisa memilih salah satu, yang berarti satu lainnya kita abaikan. Kemudian langkah-langkahnya pun meliputi klarifikasi fakta, kemudian mengidentifikasi nilai moral itu sendiri, serta kita melihat seberapa banyak atau seberapa jauh pengaruh pihak-pihak dalam masalah dilema etika atau moral, sehingga bujukan moral itu terjadi jika seorang mengambil keputusan yang bisa menggunakan argumen moral mengenai moral. Berarti kita memperhatikan fokus argumen aspek moral itu, dan kita bertindak sesuai prinsip moral. Jadi kita tidak hanya ego kita pribadi, tetapi kita harus bisa mengedepankan tentang prinsip moral itu sendiri. Kita jangan terlalu mendahulukan tentang emosi atau pemahaman kita sendiri. Jadi begitu. Oke, baik Ibu, luar biasa. Dari cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini sangat luar biasa Ibu sudah mengidentifikasikannya. Lalu dari cara mengidentifikasikannya itu yang selama ini Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tadi seperti yang disampaikan, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di antara dua kasus tersebut? Baik, saya dalam membuat sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat yang bisa juga dengan guru yang dituakan atau guru senior. Jadi pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa memecahkan suatu masalah, saya meminta pendapat atau masukan dari pengawas sekolah untuk memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih Ibu. Jadi ada beberapa hal, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat, rekan senior dalam pengambilan keputusan, dan juga
kalaupun keputusan kasus itu yang lebih berat, itu berarti kita lebih mengkonsultasikannya kepada pihak yang terkait yang ketiga, yaitu para pengawas. Terima kasih luar biasa, Ibu sudah menjalankannya itu. Lalu apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang bagus yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan itu saya mencari informasi terlebih dahulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua siswa, tergantung dari permasalahannya, berkenaan dengan apa masalahnya. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih banyak menganalisis kasus itu, apakah dia masuk dalam kasus yang dia punya klarifikasiannya itu dia lebih memudahkan atau yang lebih berat. Baik, jadi ada dua langkah yang Ibu jalankan, yang sudah Ibu jalankan selama ini di sekolah, sehingga yang sudah dijalankan itu kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu anggap hal yang pengambilan yang secara efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika. Itu seperti apa yang Ibu sudah? Jadi sebuah keputusan yang diambil bisa saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan itu bisa berjalan secara objektif. Jadi tidak memihak dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan di salah satu pihak yang sedang bermasalah. Misalnya kalau di sekolah, baik itu dengan guru-guru, teman sejawat, ataupun dengan orang tua siswa, dan juga guru dengan siswa sendiri. Artinya Ibu sudah melakukan komunikasi terbuka ya, antara transparan antara guru dan siswa, dan juga siswa dan bersama siswa. Itu yang Ibu jalankan selama ini, hal-hal yang sudah efektif yang Ibu jalankan. Sungguh luar biasa Ibu sudah menjalankannya dengan baik, sehingga hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira tantangan itu dalam hal apa saja dalam pengambilan keputusan? Jadi tantangannya itu sebuah keputusan yang saya ambil atau diambil oleh saya sebagai kepala sekolah itu kadang itu memuaskan satu pihak atau sebagian pihak tertentu. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang lain yang bermasalah. Jadi keputusan bersama yang diambil, misalnya di dalam rapat bersama, contoh di sekolah ini saat pembagian tugas guru kelas, ada teman-teman tertentu yang mau di kelas rendah, tetapi guru di kelas rendah itu maunya dia tetap di situ. Sehingga saya mengambil kebijakan untuk memanggil dan memberikan arahan kepada guru-guru tersebut. Terima kasih. Itu merupakan tantangan. Tantangan itu menjadi motivasi kita supaya kita tetap mengambilkan keputusan itu berdasarkan sesuai dengan kasus-kasus yang ada, dan bisa tidak melemahkan pihak yang lain, sehingga mereka saling menguntungkan ya, sehingga tidak ada beban saat melaksanakan tugas itu. Mereka menjalankannya dengan bahagia sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan mereka siapkan. Lalu kira-kira dari kasus-kasus pengambilan keputusan ini, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam membuat keputusan penyelesaian kasus tersebut? Apakah saat itu, ataukah menyelesaikan di tempat itu, ataukah memiliki jadwal tertentu
tertentu, harus punya jadwal tertentu dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu. Baik. Biasa saya melakukan penjadwalan kalau kasus itu dia agak rumit dan harus dipecahkan bersama, sehingga itu buat jadwal. Misalnya kalau mengenai kasus guru misalnya seperti yang saya beri contoh tadi, berarti saya memanggil dulu salah satu guru, kemudian guru berikutnya lagi. Setelah itu baru pecahkan bersama, mengambil suatu keputusan. Tetapi kalau kasusnya tidak terlalu berat yang harus diselesaikan memang saat itu, berarti itu tidak ada jadwalnya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Artinya kita menyelesaikan sebuah kasus itu sesuai dengan berat ringannya kasus itu. Kalau kasus itu waktu itu kita bisa selesaikan, bisa selesaikan. Tetapi kalau kasusnya itu membutuhkan pengujian, uji kasus berarti dia membutuhkan waktu yang lama, ya, sehingga dijadwalkan, dibuatkan jadwal. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kira-kira ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi faktor-faktor yang mempermudah itu selain keluarga mendukung, juga rekan sejawat dan juga warga sekolah yang perlu adanya kerjasama dan kekompakan dalam sebuah tim. Jadi itu dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika. Oke, baik Ibu, luar biasa. Pasti ada jalan dan ada yang membantu untuk mendukung kita, yaitu keluarga dan juga mungkin lingkungan sekolah, ya, karena kita keakraban kita yang sudah sangat bagus. Kita mengambil suatu keputusan itu dengan membantu beberapa rekan sejawat, lingkungan sekolah dan juga guru. Dan juga mungkin kita punya prinsip pribadi bahwa memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai yang ada dalam diri kita, sehingga dari semua hal yang sudah kita bahas, ya, yang kita sudah bahas dari tadi, mungkin Ibu bisa menyampaikan pembelajaran apa yang sudah Ibu dapat dari pengalaman Ibu mengambil keputusan. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman saya, seorang kepala sekolah itu dia bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin di sekolah tersebut, tetapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Biasa sangat menginspirasi, ya Ibu, ketika kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu sudah ada dalam diri kita dan juga lingkungan yang mendukung. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini, dan sangat luar biasa hari ini kita bisa menjalankan wawancara ini dengan baik. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang.